Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bab 4 bahwa dalam diskursus klasik di bidang geografi sejarah terdapat dua pandangan utama yang sering menjadi perdebatan di kalangan ahli geografi. Nah, pandangan pertama menyatakan bahwa lingkungan geografis menentukan jalannya sejarah, sementara pandangan kedua menyatakan bahwa lingkungan geografis hanya menyediakan pilihan bagi manusia dalam menciptakan peristiwa sejarah. Pendukung pandangan determinisme berpendapat bahwa alam dengan segala perubahannya sangat mempengaruhi proses sejarah manusia di suatu wilayah. Perubahan alam seperti bencana, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami dapat menghancurkan tatanan budaya dan peradaban yang telah dibangun oleh manusia di wilayah tersebut. Contohnya, bencana alam seperti tanah longsor bisa menghancurkan infrastruktur dan menyebabkan hilangnya populasi yang menunjukkan bagaimana kehidupan manusia sangat bergantung pada kondisi geografis di sekitarnya. Nah, pada intinya, determinisme menyatakan bahwa alam memiliki peran sentral dalam menentukan arah perkembangan. Nah, sejarah manusia, kepercayaan bahwa alam mengendalikan nasib manusia tercermin dalam berbagai praktik keagamaan kuno, seperti pemujaan terhadap elemen alam oleh suku-suku kuno seperti Aztec, Inca, dan Maya di Amerika Latin. Nah, masyarakat ini percaya bahwa alam memiliki kekuatan yang harus dihormati, bahkan melalui pengorbanan manusia dan persembahan kepada dewa-dewa alam. Nah, pemikiran ini yang menganggap bahwa alam melalui berbagai perubahan dan bencana menentukan jalannya sejarah, dikenal sebagai determinisme geografis. Nah, melakukan penelitian di Eropa, dia mengatakan data dari penelitian lain untuk mendukung teorinya. Aliran determinisme ini kemudian berkembang menjadi antropogeografi yang dipelopori oleh Frederick Ratzel yang berpendapat bahwa manusia dan peradabannya hanyalah produk dari lingkungan alam mereka. Nah, pada abad ke-20, pandangan determinisme mulai tergeser oleh aliran posibilisme yang dipelopori oleh Paul Vidal dari Prancis. Nah, posibilisme menyatakan bahwa alam tidak menentukan, melainkan hanya menawarkan berbagai kemungkinan yang dapat dipilih dan dimanfaatkan oleh manusia. Dengan kemajuan teknologi, manusia dapat menggunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhannya dan tidak harus tunduk sepenuhnya pada kekuatan alam. Nah, Vidal de la Blague menekankan pentingnya observasi langsung di lapangan dalam studi geografi. Dia sering membawa mahasiswanya ke lapangan untuk memahami kenyataan geografis dengan menggunakan peta sebagai alat bantu utama. Nah, metode ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap teori geografi harus berakar pada realitas yang dapat diverifikasi. Karya-karya Vidal seperti Atlas General, Historique et Geographie, dan Prinsip de Geographie Humaine menekankan pentingnya peran manusia dalam memanfaatkan tawaran alam secara aktif. Sumbangan utama Vidal bagi geografi meliputi pengakuan bahwa manusia berperan aktif dalam menyesuaikan diri dengan alam dan hubungan manusia dengan alam tidak statis, melainkan berubah sesuai dengan proses adaptasi manusia terhadap stimulus alam. Pembahasan selanjutnya mengenai adaptasi. Adaptasi adalah konsep kunci dalam memahami hubungan antara manusia dan lingkungan dalam konteks sejarah dan geografi. Proses adaptasi melibatkan upaya manusia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, baik secara biologis maupun budaya. Adaptasi ini dapat melibatkan seleksi genetik, perubahan fisik, proses pembelajaran, dan modifikasi budaya. Roy Allen mengelompokkan adaptasi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Adaptasi seleksi genetik, 2. Modifikasi fisik pada individu, 3. Proses pembelajaran, dan 4. Adaptasi kultural. Nah, adaptasi bukanlah proses yang statis, tetapi bersifat dinamis karena baik manusia maupun lingkungan terus berubah. Manusia selalu terpengaruh oleh lingkungan alam.
dalam setiap aspek kehidupannya, meskipun ada yang berpendapat bahwa alam menentukan karakter dan perilaku manusia, pandangan yang lebih modern mengakui bahwa alam hanya menawarkan berbagai pilihan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia melalui kemampuan teknologinya. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai bab 4, mengenai dua pandangan. Nah, sekian saja pembahasan dari bab 4 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.